Hello and welcome to Geeks. Sekarang kita sudah bersama dengan Chery EQ1 tahun 2022. Iya. Dan bicara soal mobil listrik, apalagi yang berasal dari China gitu ya. Indonesia kan kemarin dihebohkan dengan kehadiran Wuling Air EV yang sangat terjangkau. Disusul konon tahun depan akan mengaspal dari DFSK Mini EV yang konon akan 100 juta rupiah aja. Dan sepertinya setelah kedua mobil tersebut akan ada kompetitor ketiga berasal dari Chery berupa mobil yang satu ini. Dan mobil yang satu ini itu paling berasa mobil di antara ketiga mobil tersebut. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar. Ini paling berasa kayak mobil normal di antara ketiga mobil yang tadi gua sebut. Karena mulai dari posisi mengemudinya, ukuran bannya, ukuran bodinya, sampai fiturnya, dia pun terasa lebih car-like gitu ya dibandingkan Air EV dan Mini EV gitu ya. So kayak apa sih mobil listrik dari Chery yang bisa melaju sejauh 300 km ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksterior terlihat lucu, imut, namun tetap mempertahankan proporsi khas sebuah city car yang proper, nggak kayak yang Ono. Dan secara desain, ia mirip dengan Toyota IQ. Nah, untuk Chery EQ1 tahun 2022. Mobil ini itu sebenarnya udah hadir di IIMS awal tahun ini gitu ya. Namun kayaknya kurang mendapat perhatian, karena perhatian semua tertuju ke yang Ono. Wuling Air EV, iya kan? Tapi semenjak Air EV keluar, itu seolah membuka jalan bagi manufaktur China lain untuk tertarik membawa mobil listrik mereka ke Indonesia. Salah satunya yang ada di seberang sana, iya, DFSK, di mana Mini EV-nya soon juga akan dirakit di Indonesia, dan itu pun katanya harganya akan sangat terjangkau. Tapi, di antara mobil-mobil kecil elektrik dari China, itu kan rata-rata tuh masih belum berasa kayak mobil-mobil amat. Wuling Air EV, DFSK Mini EV itu masih berasa kayak apa ya, kayak caddy, kayak 4-door quadricycle, kayak motor 4 roda gitu. Nah, Chery EQ1 ini terlihat terasa seperti mobil yang proper, kayak kalian beli city car aja gitu ya. Karena secara ukuran ban gitu, secara proporsi ini udah kayak mobil normal aja, tidak terlihat seperti caddy. Nah, oke. Sekarang kita bahas eksterior dulu. Kayak apa sih mobil listrik tawaran dari Chery? Karena ini pun dia range-nya bisa mencapai 300 km, jadi udah oke banget buat dipakai dalam kota. Nah, kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Desainnya, kayak yang gue bilang, terlihat seperti city car pada umumnya. Kalau dari bagian quarter belakang itu terlihat ngingetin gue ke mobil seperti Chevrolet Spark gitu ya, yang Transformer, karena memang lumayan ada miripnya. Bagian atas, dia udah ada integrated spoiler, udah ada traffic stop lamp, kaca pun sudah ada defogger loh. Jadi udah oke banget ya, canggih gitu. Termasuk yang cukup unik, banyak banget panel-panel bodi dari si EQ1 ini yang memang masih plastik. Iya, plastik. Jadi memang untuk weight saving, karena range-nya lumayan. Nah, ini pun desainnya kayak agak ke samping, jadi semi floating roof. Ada badge Chery di bagian tengah, dan ada badge EQ1 di bagian kiri. Dan badging juga yang gua nggak bisa baca di bagian kanan, karena masih badge sandi rumput. Nah, ke bawah, bumpernya juga cukup unik, karena dia aksen kayak cladding hitam ini melet sampai ke bagian headlamp atas ini. Sangat ekspresif, dan desainnya tuh jadi ala ke crossoveran. Termasuk juga ada aksen silver scuff plate di bagian bawah sini yang juga membuatkan kesan seolah-olah seperti crossover. Kemudian untuk bagian safety ini juga udah lengkap banget. Jadi pertama-tama untuk bagian parking sensor dia tuh 6 di bagian belakang sini ya. Jadi udah banyak banget. Termasuk ada juga kamera mundur yang diletakkan di bagian sebelah sininya. Nah, taillights-nya
ini juga udah lumayan keren nih, karena dia modelnya LED bar kayak gini, yang kalau malam tuh C-shape gitu ya, jadi udah trendy lah. Lampu senjanya LED bar di bagian sini. Memang untuk lampu rem dia masih bolam biasa, termasuk untuk lampu sein juga masih bolam biasa. Tapi untuk lampu mundur dia disematkan di bagian bumper bawah sini. Iya, jadi terpisah dan hanya sebelah. Kenapa? Karena sebelah sininya adalah tempat untuk fog lamp belakang. Jadi safety-nya juga udah keren. Meninjau bagian samping, kalian bisa menepis jauh-jauh bentuk-bentuk kaku yang kalian temukan di Wuling Air EV maupun DFSK Mini EV yang kotak dan tinggi gitu ya. Terlihat seperti kulkas gitu. Nah, mobil ini dia terlihat jauh lebih sleek, lebih seperti mobil pada umumnya yang bentuknya itu aerodinamis dan melengkung. Kemudian ini pun secara pewarnaan dibuat sangat lucu ya, karena dia two tone, tapi di bagian atas itu warna putih. Iya, jadi kombinasi antara putih dengan body color warna pink. Terlihat feminim dan terlihat sangat seperti Yupi Strawberry Kiss gitu. Jadi empuk, manis, dan terlihat sangat-sangat unyu. Tapi jangan khawatir, masih tetap ada aksen-aksen ala crossover yang membuat mobil ini terkesan macho. Bagian atas ini dia udah dapet roof rail warna silver, dan ini pun besi. Iya, jadi bisa kalian pakai buat ngangkut barang. Termasuk di bagian bawahnya ada aksen cladding-cladding hitam dari fender sampai bagian rocker panel, lagi-lagi yang bikin dia terkesan macho ala-ala crossover. Dan atap pun dibuat dengan aksen floating roof di bagian belakang sini yang housing logo EV. Door handle model grip type, dia warna body kayak gini, walaupun dia nggak ada akses keyless entry gitu ya, jadi buka pintunya masih harus pencet remote biasa, tapi ya normal lah di harga segini. Di bagian spionnya dia sewarna atap, bukan sewarna body, jadi dia warna putih juga. Dia udah electric adjustment, udah ada lampu sen di bagian sini, walaupun untuk pelipatannya dia masih model penyet ya, jadi belum electric retract. Nah, yang gue impress banget dari bagian sampingnya adalah atapnya ini. Mungkin dari jauh kelihatan kayak atap-atap mobil seperti Hyundai Stargazer atau seperti Honda Jazz gitu yang black top edition gitu. Tapi ini bukan cat, ini adalah kaca. Jadi full dari depan sampai belakang atap mobil ini adalah kaca. Jadi bisa dibilang dia punya panoramic glass roof. Dan panoramiknya itu full ya, jadi kayak dari potongan kaca depan ini langsung lanjut ke kaca lagi sampai ke bagian spoiler belakang sini, full satu panel kaca besar di atasnya. Sangat-sangat impresif banget. Nah, masuk bahas kaki-kaki dari si Chery EQ1, dan faktor terbesar yang membuat mobil ini terasa lebih normal dan terasa lebih seperti mobil adalah bagian kaki-kakinya dibandingkan Wuling Air ataupun DFSK Mini gitu ya. Karena kan kedua mobil itu bannya tuh kecil banget, kayak Caddy gitu ya, ring 13. Nah, ini bannya tuh lebih proper, seperti mobil wajarnya gitu ya. Jadi tidak seperti bajai. Peleknya sendiri two-tone polish, palang 4 kayak gini udah cukup trendy lah gitu ya. Mereknya Good Ride. Gua nggak tahu kalau teman-teman dari Good Ride bikin ban, punten. Tipenya Radial RP28 dengan ukuran 165/65 R15. Pengereman depan cakram, belakang tromol, tapi normal di kelas ini. Tapi tentunya selain teknologi standar seperti ABS, EBD, Electronic Stability Control gitu-gitu, ini pun dia sudah punya teknologi ala EV, sebut saja e-pedal atau regenerative braking. Jadi kalian udah bisa one pedal driving. Oke lah. Akhirnya sampailah kita untuk bahas bagian fascia depan dari si Chery EQ1. Dan di depan sini sebenarnya harus gue akuin, secara desain dia belum yang original amat gitu ya. Tapi masih gua maafkan, mengingat mobil ini itu udah keluar semenjak tahun 2017. Tahun 2017 itu Chery masih belajar gitu ya, jadi masih developing, masih berkembang. Belum seperti sekarang di mana mereka udah bisa mendesain mobil yang terlihat original dan ganteng-ganteng. Kalian kalau tahu city car Jepang pasti udah tahu ini mobil depan mukanya itu terinspirasi dari mobil apa. Iya, mobil ini, Toyota IQ. Iya, karena ini mirip banget dari depan seperti Toyota IQ gitu ya. Tapi ya oke lah, IQ sendiri adalah mobil yang cukup ganteng. Di bagian samping sini pun cladding-cladding masih menjulur hitam sampai ke bagian bawah splitter depan sebelah sininya. Nah, urusan safety di depan sini juga sama kayak di belakang, dia sangat lengkap. Dia udah ada 6 titik parking sensor gitu ya, dan semuanya bisa dilihat sonarnya via speedometernya. Jadi cukup oke lah. Perlampuan pertama di sini dia memang tidak ada fog lamp, tapi ada fog lamp housing seperti ini dengan aksen warna silver yang membuatnya tampil tidak polos. Dan di bagian sini itu ada LED yang sekaligus menjadi lampu senja. Jadi lampu senjanya LED-nya itu ada 2, satu di bagian sini dan satu di bagian sininya lagi gitu ya. Headlights ini bentuknya sumpah mirip banget sama IQ gitu ya, mirip banget potongannya. Tapi dia udah cukup
keren lah. Dia bagian housing dalamnya tuh warna piano black dan ada garis-garis detail warna chrome seperti ini dengan emboss EQ1 di bagian sampingnya. Teknologinya, dia sudah proyektor walaupun sayangnya masih proyektor halogen, tapi at least lampu senjanya sudah LED dan untuk lampu sennya dia juga masih bohlam biasa. Namun secara overall, desain dari si Chery EQ1 ini menurut gua sudah yang paling berasa mobil dibandingkan Wuling REV maupun DFSK Mini EV gitu ya. Ini kalau harganya bisa mirip-mirip dengan kedua mobil tersebut, range yang mencapai 300 kilo, mobil ini juga pasti akan laku keras. Interior senada eksterior juga mempertahankan warna kombinasi pink dan putih yang gemas bagaikan Yupi Strawberry Kiss. Dan untuk fiturnya juga lumayan, wireless charger juga ada. Oke Tojekis, lanjut bahas interiornya. Pertama-tama pintunya sendiri, walaupun dia bagian luarnya itu plastik panel, tapi dia terasa berat dan hefty loh. Iya, ini lebih berat dibandingkan pintu LCGC gitu ya. Dan karena dia two door alias dua pintu, pintunya pun panjang sehingga memberikan akses lebih ke baris keduanya. Oke. Tuh, blep gitu, solid ya. Nah, begini Tojekis, interior dari si Chery EQ1 tahun 2022. Pertama-tama gue pengen klarifikasi, ini video bukannya di flip gitu ya atau di mirror, tapi memang mobil ini kan sekarang di Gias 2022 itu masih show unit alias masih perkenalan. Mereka masih melihat animo masyarakat terhadap mobil ini gitu ya. Makanya ini pun masih CBU China dan masih berformat setir kiri. Iya, sebelum kita bahas interiornya mulai dari build quality, fitur, desain dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Langsung Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, surprisingly ini kuncinya cukup gede loh untuk mobil yang kecil begini gitu ya. Dia cukup bulky dan dia full plastik memang. Jadi walaupun ada aksen ke aluminium, tapi ini plastik juga biasa. Dan di sini pun ada logo Chery di bagian tengahnya. Dan ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Sesimpel itu aja. Dan tentunya mobil ini sudah engine start stop button di bagian kanan driver sebelah sini. Dan layaknya mobil listrik juga, dia tulisannya bukan engine start stop tapi power. Iya, so foot on the brake, kita pengen coba start up dulu. Nah, Tojangkis, untuk urusan perpacu sebenarnya spek dari si Chery EQ1 ini belum tentu final, tapi untuk yang ini dia pakai permanent magnet synchronous motor 30 kW atau setara 40 horsepower. Torsinya besar khas EV 120 Nm yang di-mate ke baterai lithium berkapasitas 30,6 kWh dengan range mencapai 301 km. Udah oke banget buat dalam kota gitu ya. Chargingnya untuk slow charging 5-7 jam, tapi fast charging 30-80% kelar dalam waktu 30 menit aja. Oke banget nih kayaknya. Tentu saja, karena ini 100% EV, makanya dia pun tidak ada suaranya. Hanya mungkin pas kalian nyalain AC itu ada sedikit raungan atau getaran dari kompresornya gitu ya. Tapi itu pun masih sangat minim banget, jadi masih cukup normal. Nah, sekarang kita lanjut bahas interiornya, mulai dari build quality and materials. Memang, untuk most part of the interior ini masih hard plastik, tapi cukup normal di kelas ini. Tapi yang gue suka, dia udah ada panel-panel soft touch di beberapa titik. Yang paling besar ada di bagian depan sebelah sini ya. Ini dia soft touch, empuk gitu. Termasuk udah ada jahitan-jahitan asli di bagian sininya. Jadi terasa premiumnya. Kemudian di bagian sisi passenger sini pun warna panel-panelnya tuh body color. Iya, kebetulan kan seperti yang kalian lihat ini eksterior warna pink, jadi interior juga banyak permainan aksen warna pinknya juga. Yang ini pinknya tuh dicat loh ya, karena ada kayak particle candy-nya gitu. Jadi terlihat lumayan premium dengan aksen tegas chrome di bagian tengahnya dan desain AC yang bulat seperti ini gitu. Ingetin ke contohnya Mazda, tapi ini lucu karena lagi-lagi ada aksen pinknya dan ini pun buka tutupnya kayak clicky gitu ya. Jadi udah oke lah. Bagian bawahnya ini dia nggak punya glove box tertutup kayak mobil normal. Jadi dia hanya open storage di bagian sini aja, tapi ini cukup dalam. Kalau kalian pengen mau masukin manual gitu di sini, dia masuk tapi memang tidak bisa ditutup. Kemudian ke bagian center console, pertama-tama tentunya kalian pasti akan tertuju ke bagian infotainmentnya yang layoutnya itu tidak biasa. Karena kebanyakan mobil kan
horizontal gitu ya, tapi dia formatnya vertikal. Jadi bisa dibilang Tesla style, atau karena ukurannya nggak terlalu gede, ini mirip seperti Volvo style. Display utamanya, pertama dari bagian atas, ini ada static display untuk contohnya AC, air circulation, defogger, kemudian arah sembur gitu ya, termasuk untuk airbagnya. Di bagian bawahnya ada jam, kemudian ada tanggal, dan inilah menu utamanya. Bentuknya balon-balon kayak begini gitu ya. Mulai dari contohnya di sini, navigation, radio, bluetooth teleponi, multimedia, kemudian setting, dan ini untuk koneksi ke smartphone. Kalau kita klik ke media, sayangnya memang ini masih full sandi rumput China semua gitu ya. Jadi kayak mohon maaf, gue belum terlalu paham banget gitu. Tapi di sini ada beberapa yang gue bisa lihat sih, kayak contohnya USB, Bluetooth audio gitu ya. Ini untuk video, ini untuk gambar gitu. Mudah dimengerti sih. Tetap ada shortcut di bagian atas untuk kayak yang gue bilang, connectivity ke smartphone pakai Baidu Car Life. Dan di bagian kanan dan kirinya ada shortcut, kayak contohnya kalau kita klik di sini, ini untuk volume. Jadi volumenya itu tidak ada volume control yang fisik, dia memang ya slider kayak gini yang langsung di bagian sininya. Bagian kanan ada untuk kayak car information. Nah, car information ini pun kebagi menjadi 3. Contohnya di sini ada kayak trip distance yang udah dilewatin, ada average kilowatt hour per 100 km, ini untuk melihat seberapa irit kalian. Kemudian ada eco display, ini bisa lihat baterainya lagi nge-provide power gitu ya, atau kalian lagi regen gitu-gitu, kelihatan di sini ya, tipikal kayak mobil listrik atau hybrid. Dan di bawahnya pun ada controls yang gua nggak ngerti. Iya, jadi ini speedometer, ini ada gambar kipas mungkin untuk AC biar lebih eco atau gimana, untuk motor. Nah, ini kelihatan nih. Jadi banyak banget fiturnya. Ini driving mode-nya itu ada 3, ada eco, ada sport, dan ada e-pedal. Kalau e-pedal ini tuh kayak semacam mode regen gitu ya, kayak mode one pedal driving. Jadi seperti mobil-mobil listrik gitu. Sini ada untuk matiin kayak electronic stability control, HAC, auto hold, semua bisa dikontrol lewat sininya. Untuk kontrol AC-nya itu di bagian sebelah kiri sini. Kalau kita klik, ini udah lengkap loh. Jadi misalnya kita gedein fan speed-nya gitu ya, nyalain matinya lewat tengah sini, kemudian temperature-nya lewat kanan sini. Bisa kalian naikin, bisa kalian kecilin gitu, dan arah semburnya pun bisa kalian atur lewat sini. Tinggal kalian tap-tap aja ke kaki, front defogger pun ada, dan balik ke kepala lagi. Ada shortcut juga buat rear defogger, jadi udah oke. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu aja. Dan AC-nya pun bisa kalian kontrol lewat kontrol fisik yang ada di bagian bawah sini. Jadi di kirinya itu ada untuk fan speed, di bagian kanan ada untuk temperature. Kalau kita putar sampai habis ke bagian kanan, dia masuk ke bagian merah, maka tentunya ada heaternya. Jadi anget gitu ya, oke lah. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Ini pun ada shortcut untuk air circulation, ada untuk ini knowing, ntar gue jelasin kenapa. Ada untuk mode berkendara, masuk sport mode, dan di bawahnya pun ada shortcut untuk front rear defogger dan untuk rear fog lampnya. Lanjut ke bagian konsol tengahnya. Nah, ini pun dia modelnya agak semi high console gitu, karena dia agak tinggi, jadi berasa desain seperti mobil city car Eropa. Kemudian di depan sini itu ada tempat penyimpanan terbuka, yang ini bawahnya dilapis karet. Iya, jadi kalau kalian pegang tuh keset. Misalnya kalian taruh kunci di sini gitu ya, dia nggak akan yang geser kanan kiri, karena ini pun keset dan enak banget. Ke belakang, yang biasa di tengah sini itu adalah shifter atau persneling gitu ya. Ini tidak ada. Malahan di sini adalah cup holder. Dan tak kenapa ini menurut gue ide yang oke juga, karena kalau kita duduk kayak gini gitu, kalian lagi megang setir terus megang minum kayak gini, ini tuh pas banget posisinya buat kalian santai minum dalam kota, ngopi gitu ya, enak gitu, karena kayak one motion kalian dari naro ke mulut kalian. Termasuk di belakangnya ada shifternya yang bentuknya tentunya rotary dial seperti ini. Ada logo cherry di bagian tengahnya, kalian tinggal tahan rem, R and D. Kalau pengen drive tinggal putar ke kanan, masuk D. Kalau pengen netral putar ke tengah, ini bagian logo cherry-nya ikutan muter gitu ya. Dan ke kiri untuk bagian reverse. Kalau masuk reverse, langsung kelihatan kamera mundurnya. Kualitasnya oke aja, dan dia pun ada guidance line walaupun dia tidak dynamic, tapi oke lah, still fine. Ke belakang lagi, kita masuk ke bagian rem parkir yang tentunya sudah electric parking brake. Iya, di bagian belakang sini lengkap dengan auto hold juga. Dan nice ya. Dan di bagian kanannya ada hazard yang berkedip seperti mobil Eropa, dan di belakangnya ada wireless charger. Iya, tepat di bawah armrest ini. Jadi oke lah, cukup unik letakannya. Nah, masuk ke bagian jok.
Ini pun kayak yang gue bilang, jadi interiornya tuh benar-benar terasa sangat-sangat feminim banget berkat warna joknya ini. Joknya tuh kombinasi antara warna pink sesuai dengan body color dan aksen, dan warna ivory kayak gini ya, yang bikin interiornya serasa kayak berada di dalam Yupi Strawberry Kiss gitu. Jadi kayak empuk, nyoy, dan manis seperti itu. Joknya sendiri memang masih pocong, jadi headrest nggak bisa di-adjust, tapi at least dia ada lubang di bagian sebelah sininya. Jadi terasa seperti sport bucket seats karena ada hole di bagian sininya. Pengaturan joknya sebenarnya ada yang interesting dan ada yang annoyingnya gitu ya. Tapi sebelum gue jelasin, jadi inti shortnya adalah di bagian passenger dia elektrik, di bagian driver dia manual. Dia udah bisa sliding, udah bisa reclining. Namun memang dia belum ada seat height adjuster. Tapi untungnya posisi defaultnya gini menurut gue udah enak sih, udah pas lah, nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu rendah. Menurut gue ini posisinya udah pas banget, enak. Nah, masuk ke bagian setir, ini pun setirnya tidak bisa di-adjust juga, jadi tidak ada tilt maupun teleskopik, tapi at least setirnya sudah dibalut kulit, dan lagi-lagi ukurannya cukup pas, nggak yang kegedean ataupun kekecilan. Palang 3 seperti ini, ada aksen chrome, suara klaksonnya seperti ini. Memang masih agak imut ya. Dan untuk kontrol-kontrol di bagian setirnya itu juga ada yang unik di bagian kanannya. Di bagian kirinya cukup normal, ada untuk audio steering switch mulai dari mode, stick track, volume, dan Bluetooth teleponi. Yang kanannya ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Nah, masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya dia memang terlihat seperti full digital, tapi dia ya agak kalkulator untuk bagian MI di tengahnya. Tapi at least dia cukup keren gitu ya, pinggir-pinggirnya cukup futuristik. Ada aksen biru-birunya gitu. Defaultnya itu seperti ini, jadi dia ada ready kalau seandainya kalian udah siap jalan, dan di bagian MI di tengahnya sini pun ada jam, ada untuk kilowatt hour per hour, ada untuk gear indikator, dan untuk odometer. Di bagian kirinya ini kayak semacam RPM gauge tapi buat mobil listrik gitu ya, jadi kayak listrikan gitu, makanya ada minusnya gitu kan, karena kan ada regen juga. Dan di bagian kanannya ada speedometer dan ada sisa baterai. Nah, untuk bagian tengah sini kelihatan ya, ini ada individual door warning yang lengkap banget walaupun dia masih pixelated kayak gini, dan ada indikator untuk parking sensor nih. Kelihatan ya radarnya, karena kan ini parking sensor banyak, 6 di depan dan 6 di belakang. Kelihatan banget di sini kalau ada sesuatu yang lewat. Jadi udah nice banget lah. Dan parking sensornya itu dinyalain matinya tuh lewat tombol di bagian sini, bukan tombol di screen ya. Kalian tinggal tap di sini. Nah, dia bisa mati, jadi menyatu dengan layarnya. Oke, balik ke bagian speedometernya. Ini menu paling basicnya, jadi ada digital speedo. Kita kontrolnya cycle pakai tombol di bagian bawah sini. Selain digital speedo, dia ada kayak trip meter di bagian sini gitu ya, berapa lama kalian berkendara, berapa kilometer, dan gitu-gitu. Kemudian ada electric meter, ada voltasenya, ada ampernya, dan gitu-gitu. Kemudian ada juga tire pressure monitoring system. Iya, jadi udah oke lah, bahkan udah kelihatan berapa bar dan berapa derajat Celciusnya. Jadi bahkan ada temperaturenya untuk masing-masing bannya gitu ya, oke banget. Kemudian ada settings yang gua nggak akan utak-utik karena gua nggak bisa baca, dan kalau mobil ini self destruct pasti gua akan dituntut cherry. Termasuk ada juga warningan. Dan balik lagi ke bagian digital speedo seperti itu. Lanjut ke bagian atas, kaca tengah dia udah ada day night view yang masih manual tapi cukup normal di kelas ini, dan udah ada overhead console yang nge-housing lampu pijar biasa seperti ini. Kemudian untuk bagian sun visornya, dua-duanya sudah ada kacanya yang tertutup dengan model slider kayak gini, walaupun memang belum ada lampunya, tapi at least dia masing-masing udah dapat card holder, jadi udah oke lah. Dan yang menurut gua sangat keren di interior si Chery EQ1 ini adalah di bagian atas sini. Iya, karena ini hal yang membuat Wuling REV dan DFSK Mini EV mungkin akan menangis. Dia punya panoramic glass roof. Iya, walaupun memang covernya masih manual dan ini pun tidak bisa dibuka, jadi hanya fixed glass aja, tapi at least dia punya. Jadi untuk mobil yang ukurannya sekecil ini membuat interior terasa semakin lega lagi. Dan ini pun mekanismenya kayak Ioniq 5 ya, jadi kayak dia ketemu di tengah gitu kalau kalian geser kayak gini gitu ya. Ya walaupun masih manual, tapi menurut gue ini mekanisme yang jauh lebih bisa diterima dibandingkan sebut saja Honda All New HR-V yang pakai terpal gitu. This is better menurut gue. Nah, lanjut ke bagian door trim.
Door trimnya pun dia terlihat seperti full black dari atas ke bawah, tapi ada aksen warna pink lagi di bagian tengahnya, jadi tidak terlalu polos. Dan walaupun atasnya hard plastik, tapi di bagian kalian taruh tangan alias armrestnya itu udah empuk-empuk. Jadi kalau kalian taruh tangan di situ, kalian pencet-pencet, itu udah enak gitu ya. Oke lah. Power window udah ada di kanan dan kirinya, termasuk udah ada door pocket juga di bagian bawah yang cukup besar dengan bottle holder di bagian depannya. Dan untuk urusan audio, selain speaker yang di bawah sini, di bagian pilar depannya pun sudah ada tweeternya. Jadi suaranya udah nggak dari bawah doang. Cukup nice lah. Di bagian kiri driver sebelah sini, itu ada controls untuk electric mirrornya yang memang belum electric retract, tapi ya REV sama mini EV juga begitu. Dan ada headlamp leveling yang bisa kalian atur ketinggiannya. Masuk ke baris keduanya pun dipermudahkan dengan mekanisme interesting yang nanti gue bahas di bagian interestingnya. Nah, ini pun pintunya cukup besar, jadi masuknya cukup mudah. Oke. Nah, Bino Jagis rasa duduk di baris kedua dari si Chery EQ1 tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi orang yang cukup normal tapi agak maju sedikit. Gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan sekitar 2 jari. Iya, jadi ya well, gak legal gak amat, tapi menurut gue udah lebih dari cukup untuk mobil seukuran sekecil ini gitu ya, cukup oke. Apalagi kan kayak gue bilang, berkat adanya panoramic glass roof ini membuat interiornya jadi terasa jauh lebih lega dan lebih airy dibandingkan aslinya. Dan dia tidak black headliner, lagi-lagi yang membuat kesan lebih lega. Nah, joknya yang keren juga, dia udah dapat headrest 2 buah. Jadi LCGC, mohon maaf, ini masih lebih advance. Joknya pun patternnya sama kayak di depan, jadi kombinasi antara pink dengan warna ivory kayak gini gitu, yang buat joknya terkesan seperti UP Strawberry Kiss. Dan ini pun sayangnya joknya tuh flat banget untuk baris kedua, jadi nggak kayak di depannya agak berkontur, tapi di bagian belakang sini dia sangat rata. Ratanya kayak ya jok-jok pickup gitu, tapi ya menurut gue ya oke lah, karena udah dapet 3-point seat belt gitu ya. Udah dapet jendela juga, jadi nggak terlalu claustrophobic. Termasuk ada tempat penyimpanan di bagian kanan kirinya. Di kiri, model itu cup holder 2 buah. Dan di bagian kanan, modelnya itu open storage. Udah sesimpel itu aja. Tapi kayak gimana bagasinya? Yuk kita cek ke bagian belakang. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Chery EQ1. Nah, untuk bukanya dia sudah electric button loh di bagian sini. Jadi udah modern ya. Dan memang karena bagasinya dia plastik, dia terasa lumayan enteng gitu. Jadi udah oke lah. Nah, secara space pertama-tama, memang ukuran itu nggak bohong. Kalau dibandingkan sama Wuling REV atau DFSK Mini EV yang mungkin kerasa seperti microcar atau quadricycle, ini terasa seperti proper mobil perkotaan. Makanya ruangan bagasinya dalam keadaan jok lagi berdiri aja, dia masih lumayan tersisa 1/4 jengkal ya. Kalau kalian pengen taruh belanjaan harian di sini 3 buah gitu ya, atau misalnya kayak gym bag yang kecil, itu masih masuk. Tapi kalau kalian pengen bawa koper, tentunya tidak bisa, tapi jok ini masih bisa ditidurkan. Nah, di bawah sini itu masih ada false floor. Jadi kalian bisa angkat, yang nge-reveal tempat penyimpanan lagi di bagian bawah sini, ada juga penyimpanan untuk segitiga gitu ya di sini. Jadi cukup rapi lah penyimpanannya. Kemudian, yang gue bilang kalau kalian butuh ruangan tambahan, ini tinggal di fold ke bagian depan. Namun memang ini tidak split folding, jadi tidak 60-40 atau 50-50 seperti Wuling REV gitu ya. Jadi ini masih full bench, kanan kiri tinggal diangkat sini dan didorong ke depan. Seperti itu. Kalau sudah dilipat, ini jadi full rata lantai sampai ke depan. Dan bagasinya langsung setara mobil SUV 5-seater. Ya, karena memang langsung jadi besar. Kalau kalian pengen taruh koper large 2 gitu ya, atau koper medium 4 di sini pun masih mawat. Karena ini pun lumayan tinggi. Dia kan desainnya tall box. Dan openingnya tuh yang kita suka, dia kotak kayak gini. Jadi no nonsense, masukin barang pun gampang. Nggak perlu yang di twisty kayak apa-apa. Termasuk di bagian sininya, itu load liftnya hampir nggak ada, jadi sangat minim. Sehingga kalau kalian pengen tarik barang keluar, itu bisa langsung ditarik tanpa harus diangkat terlalu tinggi. Dan walaupun ini dia bahannya plastik, tapi dia tetap ngasih coakan untuk kalian tarik ke bawah. Tidak seperti REV maupun DFSK Mini EV gitu ya, yang harus pegang bodinya jadi kan tangan kalian kotor. Dan ini pun nutupnya sangat-sangat bagus banget suaranya. Nggak ada kaleng-kalengnya sama sekali. Walaupun ia lucu dan jauh lebih berasa mobil dibandingkan dua rivalnya, namun karena ia belum dijual, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Chery EQ1. Pengaturan jok depan dari si Chery EQ1 ini cukup aneh. Kenapa? Karena
untuk sisi passenger alias penumpang dia sudah elektrik. Ya. Tapi untuk sisi pengemudi alias driver dia masih manual. Nggak kebalik ya? Biasanya kan yang elektrik tuh yang versi drivernya gitu kan, yang passengernya manual. Kok kenapa passengernya elektrik? Yang blind ke arah belakang itu jauh banget karena kacanya itu gede banget. Alhasil kalau gue dorong mentok kayak gini, terus gue pengen tutup balik, gue nggak nyampe. Gue sempet bingung ini apaan tuh model gitu ya. Model apa maksudnya? Model S, model Y, model 3 gitu ya. Nah tapi ternyata model ini adalah berhubungan dengan AC. Jadi kalau kita ke AC, ini adalah arah sembur alias mode. Iya, jadi kayak mode arah sembur nih, kepala, kaki aja, front defogger gitu ya. Jadi ini adalah mode, tapi ditulisnya model. Namun tenang, karena ia berpotensi menjadi salah satu mobil listrik murah yang proper di Indonesia, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Chery EQ1. Tadi di bagian knowing gue udah bilang jok bagian drivernya kok dia masih manual sedangkan jok passengernya sudah elektrik. Ternyata itu menyimpan satu fitur yang menurut gue sangat unik dan kepake banget, yaitu akses entry untuk baris keduanya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke belakang, tinggal pencet tombol yang ada di sini nih. Tombol yang bawah buat majuin, sekaligus ngetilt joknya ke bagian depan seperti ini. Jadi nggak perlu manual lagi ngesrek-ngesrek seperti Wuling Air ataupun DVSK gitu ya. Gampang banget. Kalau udah kelar tinggal pencet tombol yang atas, maka dia akan retract balik ke posisi semulanya. Keren banget. Jika kalian merupakan bagian dari kaum-kaum yang masih suka nanya, mobil listrik itu kesetrum nggak sih kalau dibawa ke daerah banjir? Belajarlah dari si Chery EQ1 ini. Karena di bagian cladding samping sini, bahkan ada tanda water wading-nya ya. Di bagian sini nih, di print langsung timbul di sini. Dan ini lumayan tinggi loh. Dia bisa setengah ban. Iya, jadi kalau kalian lewatin banjir setengah ban sini, itu masih aman. Jadi kalian nggak perlu takut kesetrum atau hal-hal konyol lainnya. Karena mobil listrik justru kalau lewat banjir lebih aman dibandingkan mobil bermesin bensin. Biasanya tombol-tombol yang ada di bagian steering switches itu isinya apa sih? Rata-rata paling audio steering switch, untuk ngatur MID, atau bahkan cruise control gitu kan. Tapi di si EQ1 ini, bagian kanan dari steering switch ini cukup unik karena dia difungsikan untuk mengontrol AC. Iya, kalian bisa lihat di bagian sini. Di atas itu ada T- dan T+, yang artinya temperature ya, turunin temperature, naikin temperature. Di bagian kanan ada untuk off, jadi ini untuk matiin AC, mati. Di bagian kiri ada untuk pindahin arah sembur. Jadi kalau gue pencet ini, kalian bisa lihat di bagian tengah sini ya. Ini ke kepala, kemudian kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger aja, dan balik ke kepala lagi. Dan di bagian bawahnya yang plus minus ini adalah untuk fan speednya. Nih di sini nih. Tuh, ya kan? Jadi ini tuh ngingetin kita dengan produk seperti Chevrolet Captiva, ya, yang dulu sempat ada AC steering switch. Ini cukup unik. Padahal kalau dipikir-pikir, antara sini dengan sini itu deket gitu ya. Jadi sebenarnya nggak butuh, tapi oke lah. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Chery EQ1 tahun 2022. Mobil ini sebenarnya despite segala kekurangannya dan mungkin beberapa partnya yang masih belum original, tapi tetap harus diakui dia sangat impresif. Terlebih lagi, dia lebih berasa mobil dibandingkan Wuling Air EV dan DFSK Mini EV yang mungkin terasa seperti motor roda 4 gitu ya. Ini dari segi ukuran bannya, ukuran bodinya, kabinnya, fiturnya, dan posisi mengemudinya lebih terasa seperti menyetir sebuah city car normal pada umumnya seperti itu. Apalagi di China sana, mobil ini sudah terjual lebih dari 200.000 unit semenjak pertama kali debutnya di tahun 2017. Jadi sangat-sangat impresif dengan range hingga 300 km. Lebih dari cukup banget buat kalian pakai di dalam kota. Tinggal kita tunggu aja kapan ini akan dipasarkan di Indonesia. Karena kan Chery sekarang lagi mulai comeback nih kan. Dan pastinya EV adalah hal next big thing yang mereka nggak mau ketinggalan juga. Makanya kita juga pengen kasih spesial yang kita catat ke Chery Motor Indonesia yang udah izin kita untuk mulai si Chery EQ1 ini di kelas 1 jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian kontak mereka, tanya-tanya juga, atau main ke Gias yang sebenarnya pas video tayang ini udah lewat sih gitu ya. Tapi di Gias pun ini masih berupa show car aja. Jadi kita harap ini segera bisa dipasarkan versi setir kanannya untuk bersaing melawan Wuling dan DFSK juga. Seperti itu. So,
Thank you banget Cherry, thank you banget juga kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Kalian subscribe ke YouTube channel kami karena Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di @laksana_aja ini. Supaya kalian selalu up to date dengan info-info yang kita berikan, info otomotif terkini dan pastinya review mobil seperti ini yang jarang direview oleh reviewer lainnya. Oke, sekian aja untuk si Cherry EQ1 yang sangat-sangat unyu gemas seperti Yupi Strawberry ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.